Alhamdulillah. Jabatan sendal. Abuan. Allahumma salli ala sayyidina mimbar ya. Jadi Ibu Rasul kalau tidak nyampe ke ujung kurma, setelah banyak umat Islam masuk Islam, akhirnya diusulkan agar Rasul kelihatan tuh naik mimbar. Maka di mimbar rumahnya di sebelah suatu ketika pohon kurma itu menangis pas keladanya. Itu dengar kan? Rindu sekali, tak pernah bisa keluar. Buraya özel izinle giriyorlar. Şimdi bunların hepsini çıkaracaklar. Yeniden Mimbar buraya sama da. rumahnya Rasulullah itu, Burası cennet. itu namanya Rauda. Dalam Rauda. Masuk pakai aplikasi. Jadi kalau nanti mau umroh bulan sebelum itu udah lihat daftar aplikasi. Nggak bisa, nggak tercantau. Karena kebanyakan ditunjukkan orang yang dari pasporan Indonesia juga sudah bisa e-commerce susah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gede bahkan. Biar kelihatan makam Rasul kan, agak sedikit. Ini makam Rasulullah yang sebelum Alhamdulillah. Allahumma barik. pernah masuk dari sini. Alhamdulillah. Jam 4 kurang sedikit, menunggu azan subuh jamaah, terus nanti sekitar jam 6 lebih lah, jam 7 meluncur balik langsung ke Riyadh. Jadi penempatan hotel hanya di Mekah, untuk di Madinah ya jadi nyampe sini sekitar jam 3, terus masuk area makam Rasulullah. Setelah itu keluar wudhu, langsung cari tempat buat sholat subuh. Setelah sholat subuh kumpul, berangkat balik lagi ke Riyadh. Insyaallah umroh makbul plus makbul insyaallah. Amin. Area dalam Masjid Nabawi disuruh masuk sama petugas, nunggu di dalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah selesai sholat subuh, tinggal kembali ke bis, terus persiapan balik ke Riyadh. Setengah 7. Beri waktu sama panitia jam 7 berangkat, ada waktu setengah jam untuk persiapan. Mari saling mendoakan semoga yang belum umrah cepat disegerakan untuk umrah, yang belum haji saling mendoakan semoga kita bisa sama-sama haji dan berkunjung ke Baitullah serta ke Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Semoga semua amal ibadah kita diterima, dikabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Ini bukan untuk pamer, bukan ajang pamer, tujuannya untuk saling mendoakan, sekalian memberikan sedikit informasi lah kemungkinan tata-tatanya seperti apa. Ini hari biasa, kalau hari sibuk seperti Ramadan malah lebih ramai lagi, lebih padat lagi, jadi ya antisipasinya harus lebih bagus. Ini hanya video dokumentasi sekaligus untuk pembelajaran bagi kita semua. Pemberhentian kedua di pom bensin area Buraidah, jalur provinsi dari Madinah ke Riyadh. Pom bensin kedua setelah tadi pom bensin pertama pengisian bahan bakar. Dan break sebentar, ini pemberhentian kedua, waktunya sholat zuhur jamaah takdim. Sekali untuk break ya, lumayan. Pukul 1 tepat. Alhamdulillah. Menu makan siang di restoran Biryani. Masih sekuat yang sama, dengan sekuat yang sama. Alhamdulillah. Sangat ramai restonya. Posisi masih di Jalur Aragasim menuju arah Riyadh, kisaran 170 km dari rumah. Ya, tinggal baliknya. Oke. Sementara untuk video kita sekian, semua perjalanan dari awal hingga akhir
Ini kan gue mewakili ini juga ya. Gue anak single parent menengah bawah ya. Jadi lumayan struggle-nya kerasa ya. Yang gue lihat tuh gini, apalagi sekarang kita kan unlock akses ke banyak anak orang yang luar biasa berada ya. Gue lihat bedanya gini. Dari dulu tuh orang susah kan majority. Tapi sebelum ngomongin kondisi keuangannya aja ya, apa yang diomongin di rumah, apa yang dibahas dari kecil, itu di rumah orang berada sama di rumah orang kurang, itu totally different, Pak. Beda. Mindsetnya aja dari kecil nih ya. Sambil makan aja udah beda, Pak. Dulu gue tuh berangkat di kondisi yang environment sekitar rumah gue ya. Orang dikejar debt collector biasa. Judi, prostitusi. Lu ngomong sama komplek PIK misalnya. Udah beda, Pak. Otomatis di dalam rumah pembicaraan dari kecil beda. Gue ada orang yang ditumbuhkan, apa itu investasi? Cicil aja gak apa-apa, yang penting gaji lu cukup. Orang tua yang memang harus anak yang memang harus menghidupi orang tua. Rumah, ya kalau selama cicilannya masuk beli aja, kalau nggak kapan punya rumah. Sedangkan kalau gue sekarang ketemu teman-teman yang memang dari kecilnya di pembicaraan di rumah beda, itu beda loh, Pak. Dari kecil mereka udah bilang apa? Lo harus kenal investasi. Kalau bisa hidup nggak ada cicilan. Kalau mau ngutang, ya puterin bisnis sama bank aja. Buat financing bisnis. The whole different game, the whole different mindset, the whole different habit yang akan menghasilkan dua different produk. Dan di negara kita ini produk mayoritas. Ini produk minoritas. Makanya sandwich chain-nya banyak. Berarti lingkaran setan dong? Lingkaran setan. Makanya kita sekarang nih berusaha edukasi. Bang DBS bareng kita semua sekarang mau ngapain sih? Ya memutus rantai. Rantainya dari mana? Ininya dulu. Nggak mau. Mindsetnya dulu, habitnya dulu. Mereka harus tahu progres. Mereka harus tahu pondasi. Gue pernah ngomong di konten gue. Gue nih nikah bayar sendiri, kuliah bayar sendiri, beli rumah bayar sendiri, mobil bayar sendiri, asuransi orang tua bayarin. Sama teman gue aja nih, yang kuliah dibayarin, nikah dikasih, nikah dibayarin, angpau buat dia, mobil dikasih. Selisihnya 2-3 miliar starting point-nya, Pak. Ini kan kita like bridge the gap, hasilnya ada gap, pola pikirnya ada gap. Jadi menurut gue agree yang lo ngomong tadi, persiapan menuju ke depan, ini otaknya dulu yang harus kita isi, Pak. Bahwa kita harus menerima, memang ada gap antara dua keluarga ini, gitu loh. Dua privilege ini, dua pondasi ini. Kalau lu mau ngomong kayak, tapi kan teh orang susah juga bisa pakai willpower bisnis. Simple, Pak. Di kondisi kita yang sekarang kita punya followers, kenalan kita banyak. Besok punya anak nih, anak mau bisnis, kita tinggal telepon. Anak gue mau bisnis ini, bantuin ya. Anak gue mau beli ini, kasih murah ya. Anak gue mau ini, lu bantu buka jalan ya. Selesai. Ya dulu kita yang ngerintis, nggak ada tuh begituannya, nggak ada, Pak.